Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Masih tentang doa yang diajarkan Rasulullah SAW. Itu hadis yang ke 245. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'al bidawrin amin ya rabbal alamin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ya Allah, aslih, perbaikilah dini agamaku, alladhi yang huwa yaitu din, huwa yaitu ad-din, ismatu pegangan, amri urusanku, wa aslih, wa dan aslih, perbaikilah, li untukku, dunyaya duniaku, allati yang fiha di dalam dunia itu, fiha ay ma'a ay dunyaya, ma'ashi itu adalah hidupku, ma'ashi adalah tempat hidupku, makanya ada kalimat ma'isyahnya apa? Itu usaha dalam kehidupan, apa kerjanya, itu ma'isyah namanya. Oh, ma'isyahnya dia berdagang, oh ma'isyahnya dia bertani, oh ma'isyahnya dia kontraktor, ya, dengan menyebut kata lain sebagai pekerjaan seseorang bisa menggunakan bahasa apa? Ma'isyah. Wa aslih, wa dan aslih, perbaikilah, li untukku, akhirati akhiratku, allati yang fiha di dalam akhirat, fiha kembali kepada akhirati, masa sumando, ma'adi tempat kembaliku, tempat kembaliku. Kalimat yang sering kita dengar adalah Idul Fitri. Id artinya apa? Kembali. Fitri ke rumah Mbak Fitri, ya, bukan ke rumah Muti'ah. Ma'adi tempat kembaliku, wa dan ij'al jadikanlah, al hayata kehidupan, ziyadatan bertambah, li untukku, fi dalam, kulli setiap, khairin kebaikan. Indah sekali doa yang diajarkan Rasulullah kepada kita. Jadi anak-anak gak usah ngarang doa semua sudah diajarkan Rasulullah sedemikian apiknya, ya, ketika saat meminta kepada Allah
dengan urutan-urutan yang mudah difaham dan mudah dihafal. Namun ketika kita menjadi imam, domir i diganti dengan domir nah, ya, menjadi imam, menjadi pemimpin doa dalam satu majlis, maka Allahumma aslih dinana alladhi huwa ismatu amrina, ya, tinggal ganti na itu. Jangan menjadi pemimpin dalam doa tetap pakai waghfirli dunubi, berarti untuk dirinya sendiri, diganti dengan nah. Wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashina wa aslih lana akhiratina allati fiha ma'atina, ganti nah semuanya. Waj'alil hayata waj'al ziyadatan al hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Ya Allah, jika memang umur hamba bertambah, maka jadikan setiap tambah umur hamba ini adalah kebaikan-kebaikan, ya Allah. Ya. Waj'al wa dan ij'al, jadikanlah al mauta kematian, rohatan istirahat, atau rohatan apa selain istirahat? Pembebas juga bisa, kebebasan boleh. Wa dan ij'al, jadikan al mauta kematian, rohatan istirahat atau kebebasan, bebas, li untukku, min dari kulli setiap, syarrin keburukan, Rawa meriwayatkan hadis Muslim, Imam Muslim, enggak ada faridnya ya, Muslim saja, jangan tambahin Muslim farid. An Abi Hurairah, dari Abi Hurairah. Nanti doa ini sepertinya doa yang populer, ya. Doa-doa seperti ini anak-anak wajib hafal, dan besok ketika saat pertemuan satu-satu Abi minta untuk mengumandangkan doa ini, ya, dengan terjemahnya, dengan artinya, supaya kita faham setiap apa yang kita kumandangkan, apa yang kita minta. Jangan sampai mulutnya, lisannya panjang bacanya, nggak ngerti, ya, yang makmumnya juga nggak paham, amin saja. Nah, jadi maksud dari doa ini apa? Pertama apa? Kita minta apa? Supaya dijaga agama kita, jangan sampai iman Islam kita lepas dari diri kita. Yang kedua apa? Minta apa? Supaya dalam kehidupan kita, hidup di dunia ini, Allah cukupi segala kebutuhan saat hidup di dunia kita. Coba, pertama agama dikuatkan, iman Islam tetap dilekatkan. Yang kedua apa tadi? Supaya kebutuhan kita, ma'isyah kita, usaha kita diberkahi oleh Allah. Jadi semua kebutuhan kita dicukupi oleh Allah. Yang kedua, supaya akhirat nanti semua kebaikan-kebaikan kita itu menjadi bekal terbaik saat kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi perjumpaan yang terbaik, pertemuan yang terbaik. Karena apa? Kita sudah mempersiapkan bekal-bekal yang terbaik saat hidup di dunia. Lalu ketika memang yang lain sudah meninggal, 50, 60, 70 sudah meninggal, ternyata ya kita diberikan panjang umur sampai 100 tahun. Maka ini
Ya Allah, kalau memang tambahnya umur hamba ini adalah kebaikan untuk hamba, maka ya Allah, jadikan setiap tambah umur hamba ini adalah ziyadatan min kulli khair, bertambah kebaikan hamba, bertambah perbekalan hamba. Tapi kalau memang yang lain masih hidup, kita ternyata dimatikan, maka doanya pun kena ini. Ya Allah, kalau memang kematian ini ada hamba terbaik untuk hamba, rohatan li min kulli syar, bebasnya hamba dari semua kemaksiatan. Jadi indah, jadi kita lalu husnudon, baik sangka. Ada orang yang ketika saat diberikan umur panjang, kita baik sangka, apa? Oh, boleh jadi Allah sayang kepada beliau. Kenapa? Karena semakin tambah umurnya, berarti ditambah kesempatan untuk menambah bekal beliau untuk menuju akhirat. Ketika kita melihat seseorang yang matinya, yang meninggalnya ternyata masih muda, baru 20 tahun meninggal, 30 tahun meninggal. Ustadz, guru-guru kita, ya, Ustadz Jeffrey 40 tahun, Habib Mundir 40 tahun. Berarti apa? Allah ingin menjadikan kewafatannya adalah bebas, berhenti, semua lelah, capek dibebaskan kepada Allah. Capek dalam berdakwah, lelah dalam berdakwah, berjuang. Ustaz Muhammad Arifin Ilham, ternyata ada kebaikan, berarti selalu husnul dan baik sangka. Saat orang masih panjang umur, kita baik sangka. Saat orang diwafatkan masih muda, ternyata kita pun harus baik sangka. Karena apa? Ada hikmah, ada kebaikan yang Allah siapkan bagi hambanya ini diwafatkan dalam keadaan panjang umurnya atau masih sedikit umurnya. Yang jelas inilah cara berdoa yang diajarkan Rasulullah SAW kepada kita semua. Ya, waj'alil mauta rohatan li min kulli syar. Nah, ada kisah begini. Ada seorang preman meninggal dunia. Sekampung pernah disakiti, didolimi, dianiaya, dipalak. Semua orang pernah. Pada akhirnya orang ini meninggal dunia. Akhirnya orang-orang itu nggak pada mau menyolatin. Semua nggak mau menyolatin. Padahal selama muslim, maka hukumnya apa? Fardu kifayah. Kalaupun nggak ada yang menyolatin semua, maka seluruh kampung itu dosa semuanya. Karena identitasnya masih seorang muslim, masih sholat, tapi preman, ya, sholat tapi malah. Kalau nggak semua menyolatkan, maka dosa semua. Tapi kalau ada yang satu yang menyolatkan, maka gugur kewajiban kita untuk menyolatinya. Namanya fardu kifayah, bukan fardu ain. Kalau menuntut ilmu namanya fardu ain seperti ini. Nggak bisa diwakili. Biarlah kakak saja yang mondok aja deh, saya di rumah. Nggak bisa, individu namanya. Nah, kalau fardu kifayah bisa digantikan atau terwakili dengan yang lain. Akhirnya kiai kemudian waro-waro, jamaah, ini ada seorang muslim, walaupun toh dia dolim, walaupun toh dia preman, tetap dia adalah seorang muslim. Mari kita sholatkan bersama-sama. Pahalanya orang yang menyolatkan akan mendapatkan pahala sebesar gunung Uhud. Mengantarkannya, menguburkannya pun dapat pahala seperti gunung Uhud. Biarlah dia yang meninggal dalam keadaan dosa, tapi kita tetap dapat pahala. Akhirnya apa? Semua menyolatkan. Nah, ini dalam satu komunitas di masyarakat itu ada saja masalah atau problem seperti ini. Begitu menyolatkan seperti biasa, sebelum sholat sang imam yang dipilih oleh kiai, karena itu adalah keluarga dari preman itu, ayo sholatkan. Iya. Nah, ini ya kaifiyah atau yang terbaik saat menyolatkan. Ketika nanti meninggal misalnya bapaknya Edi, yang terbaik itu udah menyolatkan adalah siapa? Putranya. Walaupun ada seorang kiai atau ustadz di situ, tapi lebih utama afdal adalah putranya menyolatkan. Ya.
Edi meninggal, ya putranya nanti yang menyolatkan. Namanya Taki misalnya. Allah. Akhirnya apa? Keluarga ini kemudian menyatakan, mohon penyaksiannya sebelum abang saya kita hantarkan ke tempat peristrian terakhir, katanya dengan bahasa yang luar biasa, walaupun dengan sang preman namanya adik kandung, ya. Akhirnya isyhadu annal mayit min ahlil khair, semua terdiam. Mohon penyaksiannya, apakah si mayit ini ada ahli kebaikan? Semua diam semuanya. Karena apa? Mereka masyarakat menyaksikan bahwa dia bukan ahli kebaikan, tapi ahli keburukan. Semua diam saja. Semua nggak komentar. Karena apa? Baiknya di mana? Nah, dalam hati mereka begitu, walaupun nggak ngomong. Akhirnya saling menengok kanan kiri. Diam, tetap diam. Nggak bisa dipaksakan untuk menjadi penyaksian. Akhirnya sang kiai itu sebagai memimpin masyarakat, sebagai pembimbing umat, tiba-tiba menyatakan apa? Min ahlil khair. Subhanallah. Ahli khair, sendirian dia. Akhirnya alhamdulillah sang keluarga, sang adik yang menyolatkan tadi, ya sudah kalau begitu kita kuburkan. Dibawalah ke sana. Kemudian setelah penguburan, umat ini, masyarakat ini bertanya kepada kiai, saat tadi keluarga minta penyaksian, apakah si mayit ahli kebaikan atau tidak ahli kebaikan? Kami semua terdiam karena kami sendiri menyaksikan dengan mata kepala kami, kiai. Nggak ada satupun kebaikan yang pernah dilakukan selama hidup bertetangga dengan kami. Kenapa kiai mengatakan ahli kebaikan? Kenapa engkau mengatakan min khair? Ya kan? Pak kiai bukan mengatakan min ahli, dengar. Saya tidak mengatakan min ahli khair, tapi saya mengatakan khair saja, kata kiai. Khair saja. Apa artinya khair? Baik. Baiknya di mana kiai? Kata si jamaah. Dengarkan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, waj'alil mauta rohatan min kulli syarr. Ya Allah, jadikan, karena apa? Baik kematiannya, karena kalau masih hidup dia akan menebar kemaksiatan. Maka kematiannya itu baik sekali. Allah, nggak paham ternyata. Inilah pinternya kiai. Ya kiai insya Allah di mana-mana pinter, gitu kan. Maka beliau tidak menjawab min al khair, tapi khair. Karena apa? Itu ada kebaikan terbaik yang Allah putuskan untuk dia. Kalau dia masih hidup, kamu akan dipalakin terus. Mau kamu? Oh ya benar ya kiai ya. Kenapa Pak Kiai nggak bilang khair tadi? Kenapa Kiai tidak mengajak kami mengucapkan khair? Ente nggak mikir sih, gitu. Cerdas Kiai ini. Ya Allah, khair, karena kematiannya akan rohatan min kulli syarr, akan selesai sudah, nggak ada preman lagi di masyarakat. Alhamdulillah, masyarakat langsung takbir itu khair kiai, khair. Makanya kalau ketemu mayit, ketika dia preman mati, dia tetap kita mengucapkan apa? Ketika ditanyakan minal khair, jangan kasih ahli, ya. Minal khair, khair ya Allah. Khair ya Allah. Paham deh? Jadi nggak menyinggung perasaan keluarga, tapi khairnya kita tahu itu adalah ketetapan Allah yang terbaik untuknya. Selesai, nggak ada preman lagi, nggak ada yang malak lagi, nggak ada mabuk lagi, nggak ada yang judi lagi. Allahu Akbar. Semua menjadi kebaikan karena apa? Tahu ilmunya. Itulah pentingnya ilmu yang harus kita pelajari, ya. Insyaallah mudah-mudahan manfaat, walaupun ini semua orang pada liburan, pesantren, sekolahan semua libur tanggal 30. Berapa Desember ya sekarang? Sekarang 31. Subhanallah, nggak terasa ya. Ada 31. Biasanya 30. Nah, insya Allah nanti malam kita tidak ada acara-acara bakar apa namanya? Bakar
ayam, bakar telur atau bakar sejenisnya lah. Itu tasyabuh, menyerupai orang-orang Yahudi Nasrani yang merayakan tahun baru dengan bakar-bakar. Kita bakar kompor saja ya di dapur kita masing-masing, dan insya Allah kita isi pergantian tahun baru tidak bakar-bakar tapi dengan khotbil Quran. Insya Allah ya anak-anakku, kita akan khotbil Quran walaupun toh pergantian ini tahun adalah Masehi, tapi menjadi renungan dan muhasabah kita tahun yang lalu apa yang sudah kita dapat. Maka tahun baru nanti Masehi ini harus lebih baik daripada tahun-tahun yang sudah kita tinggalkan bersama. Kita nggak boleh memperingati sebagaimana peringatan atau yang diperingati oleh orang-orang Nasrani, tapi kita tetap setiap tambahnya usia menjadi renungan dan muhasabah kita. Ya deh, insya Allah nggak ada liburan, nanti libur setelah dikubur. Silahkan, nggak usah ngaji nggak apa-apa, tapi ikhlas banget ya. Nggak ada libur untuk menghafal Quran, nggak ada libur untuk mengaji ya. Kapan liburnya? Kapan liburnya? Kalau sudah dikubur, libur terus. Insyaallah. Baik, mudah-mudahan manfaat anak-anakku. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Besok dihafal ya. Wajib hafalan satu-satu maju ke depan. Nggak bisa berdiri kaki dua.